Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sabtu, tanggal 29 Maret tahun 2025. Bab 3420, mengejutkan. Sebelum dilanjutkan ceritanya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada Tuan HW Channel yang sudah kirim THR lewat super thanknya. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda, dan dilancarkan dalam segala urusannya serta disehatkan selalu bersama seluruh keluarganya. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga untuk semua subscriber Mimin, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Bab 9406 sampai dengan bab 9410. Karena lagu Assassin ditempatkan di akhir penampilan Gu Qiuyi, Ye Chen tidak langsung mencoba tata rias panggungnya. Dia pertama kali menyaksikan dua gadis berinteraksi satu sama lain saat mereka merancang penampilan mereka di panggung dari bawah panggung. Setelah beberapa lagu pertama selesai, Gu Qiuyi datang kepadanya dan berkata, "Kakak Ye Chen, kita akan berganti riasan untuk Assassin, kostummu juga sudah dirancang. Bisakah kau berganti riasan bersama kami?" Ye Chen mengangguk acuh tak acuh dan mengikuti keduanya ke belakang panggung. Pada saat itu, sutradara panggung Tawana datang dan menjelaskan kepada mereka berdua, karena untuk lagu terakhir kalian berdua akan berganti kostum tradisional Tiongkok, tidak akan ada penyanyi di panggung saat ini. Jika tempat itu kosong pada saat itu, suasananya mungkin akan berangsur-angsur mendingin. Jadi kami pikir sebaiknya kami segera mengedit semua rekaman latihan kalian hari ini malam ini. Kemudian kami akan menayangkan klip berdurasi 5 menit di layar untuk memperkenalkan bagaimana kalian berdua mempersiapkan penampilan ini. Tawana bertanya padanya, "Rekaman di balik layar sudah direkam sepanjang waktu, kan?" "Itu benar." Sutradara panggung mengangguk dan berkata, "Kami memasang 6 kamera di panggung sepanjang waktu, jadi kami bisa memotong beberapa di antaranya saat waktunya tiba." Tawana menatap Gu Qiuyi dan berkata, "Tolong atur 2 fotografer untuk mengikuti kami ke ruang ganti untuk mengambil beberapa foto di balik layar, dan juga mengambil beberapa foto percakapan kami selama tahap persiapan. Akan lebih baik untuk memberi kesan kepada penonton bahwa kita sudah saling kenal sejak lama dan memiliki hubungan pribadi yang baik." Sutradara panggung sangat profesional dan langsung berkata, "Tidak masalah. Saat waktunya tiba, kalian berdua harus mencoba bersikap lebih alami, lebih akrab, dan lebih banyak berbicara dan tertawa. Kami akan mengeditnya dan memasukkannya ke dalam rekaman di balik layar." Tawana tersenyum dan berkata, "Belikan kami kopi dan makanan ringan. Ini akan membuat suasana terasa lebih alami dan lebih seperti kehidupan." Sutradara panggung mengangguk, "Tidak masalah. Saya akan segera mengaturnya."
Gu Qiuyi mengingatkannya saat ini, tolong beritahu semua staf penyuntingan untuk memastikan adegan Tuan Ye tidak muncul. Tawana pun tersadar dan menjelaskan, Anda tahu Direktur Feng Shui kami, Tuan Ye, dia tidak suka menjadi pusat perhatian. Jangan biarkan ada foto dirinya yang muncul. Baiklah, saya akan meninjaunya dengan saksama. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa Gu Qiuyi memang orang yang bijaksana dan penuh perhatian. Dia selalu dapat memikirkannya dan mempertimbangkannya kapan saja. Ini sungguh menyentuh. Kedua wanita itu memasuki ruang ganti yang sama, dan Ye Chen diatur untuk duduk di sebelah mereka. Sebagai perbandingan, kostumnya memakan waktu yang jauh lebih sedikit, karena kostumnya kali ini adalah seorang pembunuh bertopeng. Jadi, Audio milik kostum Sopter keseluruhannya adalah seperangkat pakaian pembunuh gaya prakin, dipadukan dengan baju zirah ringan. Topengnya terbuat dari bahan perunggu imitasi, sehingga hanya memperlihatkan mata dan lubang hidung. Selain pakaian, gaya rambut pun dirancang untuknya. Rambutnya yang panjang disisir membentuk sanggul di atas kepalanya dan kemudian dibiarkan terurai di belakang kepalanya. Mirip dengan penampilan tokoh utama pria dalam film seni bela diri. Adapun alat peraga lainnya bahkan lebih sederhana. Perancang itu memberinya sebuah pedang penyangga yang tampak megah tetapi sebenarnya sangat ringan, mirip dengan bahan plastik khusus. Setelah dia mengenakan kostum, topeng, dan wig, dia melihat dirinya di cermin. Orang luar tidak dapat lagi mengetahui penampilan aslinya. Ia memperkirakan bahwa bahkan jika istrinya Xiao Churan melihat video pertunjukan itu, dia tidak akan pernah menduga bahwa orang yang berperan sebagai pembunuh di panggung adalah dirinya. Hal ini juga memungkinkannya untuk meringankan sedikit beban psikologis terakhir. Dia bukan orang yang suka pamer. Sekalipun tidak ada alasan untuk menghancurkan masyarakat Qing, aku tidak bisa menerima dia tampil di panggung tanpa penyamaran apapun. Relatif lebih mudah untuk menerimanya jika Anda tidak menunjukkan wajah Anda. Keluar dari ruang ganti, kedua wanita itu belum selesai. Ye Chen menunggu di pintu sebentar. Ketika pintu ruang ganti terbuka, dia melihat dua wanita cantik dengan penampilan kuno berjalan keluar. Dia sedikit tertegun sejenak. Tak perlu dikatakan, Gu Qiuyi dilahirkan dalam keluarga kaya di Yanjing. Ia menerima pendidikan ideologi tradisional sejak kecil, sehingga temperamennya lebih dekat dengan wanita zaman dulu. Jadi ketika dia keluar pintu, rok satin panjangnya berkibar seperti bunga teratai tertiup angin. Rambut hitamnya diikat dengan elegan di belakang kepalanya. Dan dia mengenakan jepit rambut giok hijau zamrud. Ketika dia berjalan, tetesan air pada ukiran batu giok saling bertabrakan, menghasilkan suara benturan yang nyaring. Seluruh orang itu seolah-olah telah keluar dari lukisan kuno, tanpa ada rasa kejanggalan sedikit pun, yang membuat Ye Chen terpana dengan kecantikannya. Tawana berkulit putih, berambut pirang dan bermata biru.
Ye Chen semula mengira bahwa dia akan terlihat tidak pada tempatnya dalam pakaian tradisional Tiongkok. Tetapi di luar dugaan, setelah rambut keritingnya diluruskan sementara oleh penata rambut dan kemudian dijadikan hiasan kepala tradisional Tiongkok, dia malah terlihat anggun dan indah. Rasa ketidaksesuaian sebagian besar telah hilang, dan sebagai gantinya terdapat keindahan dari perpaduan gaya timur dan barat. Keduanya keluar dan melihat seorang pembunuh mengenakan topeng dan memegang pedang berdiri di luar pintu. Mereka terkejut pada awalnya, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa ini pasti Ye Chen. Maka Gu Qiuyi berlari ke arahnya terlebih dahulu dan bertanya dengan gembira, "Kakak Ye Chen, menurutmu pakaianku sudah oke?" Ye Chen berseru dengan tulus, "Itu lebih dari mungkin, itu sungguh menakjubkan." Ada sesuatu yang membuat Ye Chen malu untuk mengatakannya. Gu Qiuyi adalah wanita kedua yang paling cocok untuk riasan gaya kuno yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Adapun siapa yang pertama, Lin Waner, yang telah hidup selama 400 tahun, tentu saja menjadi pilihan pertama. Di dunia ini, mustahil bagi siapapun untuk meniru pesona klasiknya yang murni, karena itulah yang dibawanya 400 tahun yang lalu. Pada saat ini, Tawana melangkah maju dengan malu-malu dan gugup, dan bertanya kepada Ye Chen dengan tidak percaya diri, "Tuan Ye, apakah saya akan terlihat sedikit aneh dengan kostum klasik Tiongkok Anda?" Bagaimana mungkin? Ye Chen tak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Aku tidak tahu apa yang dipikirkan penggemar baratmu tentang pakaianmu hari ini. Tetapi aku yakin semua penggemar Tiongkokmu akan sangat menyukai pakaianmu. Karena kamu terlihat sangat cantik mengenakan pakaian ini. Dan itu juga menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap budaya tradisional Tiongkok kami dan banyaknya penggemarmu di Tiongkok." Tawana tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan tatapan penuh kasih sayang, "Apakah ini termasuk Tuan Ye?" Ye Chen mengangguk. Tentu saja, Tawana langsung kegirangan. Wanita berdandan untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Sekalipun wanita barat belum pernah mendengar pepatah ini, mereka pasti memiliki mentalitas ini. "Mengapa saya ingin mengundang Gu Qiuyi untuk tampil bersama saya? Mengapa kamu harus mempelajari lagu-lagu Gu Qiuyi untuk sementara dan bernyanyi di panggung yang sama dengannya? Mengapa Anda ingin mengenakan kostum tradisional Tiongkok untuk pertama kalinya? Segalanya untuk pria di depanku. Asal dia suka, meski cuma bilang sepatah kata terima kasih, semua usahaku tak akan sia-sia." Gu Qiuyi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia memegang lengan Ye Chen dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak Ye Chen, silakan naik ke atas panggung dan berjalanlah di atas panggung. Aku benar-benar menantikan untuk tampil di panggung yang sama denganmu." Saat dia mengatakan ini, dia terkikik, ngomong-ngomong, karena Tawana dan aku menyanyikan lagu ini bersama. Kamu harus berinteraksi dengan kami berdua secara terpisah di panggung, bersambung.